Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata praktikum struktur diskrit pertemuan kedua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Baik, sebelum masuk ke dalam materi pertemuan kedua, ini kita akan sedikit mengulas materi minggu kemarin. Yang dimana materi sebelumnya itu kita sudah membahas definisi dan karakteristik list. Yang kedua, operasi add list mulai dari awal, tengah, dan akhir, struktur node, serta algoritma operasi add list awal, tengah, dan akhir. Sebelumnya, add head itu merupakan penambahan elemen list di awal elemen, sedangkan add tail penambahan elemen list pada akhir list, dan add middle itu penambahan sebuah node di mana menambahkannya di tengah-tengah elemen tersebut. Add head, add tail, dan add middle memiliki dua kondisi dalam penambahannya, yaitu ketika kondisinya not empty dan kondisinya is not empty. Oke, selanjutnya di pertemuan kali ini kita akan membahas list lanjutan dari materi yang sebelumnya di pertemuan pertama, yang dimana kita akan membahas remove element di head, remove element di tail, dan remove element di middle. Baik, yang pertama itu ada operasi list remove element di head, yaitu di mana menghilangkan elemen list di depan elemen. Ilustrasi operasi hapus atau remove. Yang pertama itu operasi hapus elemen list di awal atau head dipresentasikan dengan function remove head. Yang kedua, misalkan list sebelumnya dilakukan operasi remove head 2 kali, apa yang terjadi dengan elemen list tersebut? Yang ketiga, jika dilakukan kembali operasi remove head sekali, apa yang terjadi dengan list? Yang keempat, jika dilakukan kembali operasi remove head sekali lagi, apa yang terjadi dengan list? Berikut ini ada kondisi operasi remove head, yang dimana menghapus elemen di head kemungkinan mempunyai dua kondisi, yaitu yang pertama jika elemen list kosong, yang kedua jika elemen list tidak kosong. Proses yang pertama, remove head jika list not empty. Ada 4 langkah dalam pengerjaannya. Yang pertama itu pastikan bahwa head tidak null. Yang kedua, buat node atau temporary dan isi dengan node head. Yang ketiga, head diisi dengan next node head. Yang keempat, hapus node temnya. Di sini ada contoh ilustrasi. Misalkan ada sebuah list yang sudah berisi elemen, yaitu ada 4, 15, 7, dan 40. Awal list disebut head. Head menunjukkan ke elemen bernilai 4, penanda akhir list yaitu 0. Nah, ilustrasi cara mengerjakan remove head jika list not empty, yang dimana pertama kita mengecek apakah headnya itu tidak sama dengan 0. Kemudian, jika misalnya head tidak berisi 0, maka nilai tersebut disimpan ke dalam variabel temporary, node temporary tersebut. Di sini kita simpan nilainya itu 4. Setelah nilai 4 tersebut disimpan ke dalam node temporary, maka akan berpindah headnya ke head next-nya tersebut, yaitu bernilai 15. Sehingga node temnya itu dihapus dan 15 akan menjadi head selanjutnya. Proses kedua, remove head jika list empty. Yang pertama, pastikan bahwa head itu null. Kemudian, untuk remove head jika list empty itu tentunya tidak akan terjadi apapun karena tidak ada elemen list di dalamnya. Berikut ini ada algoritma remove head, yang dimana jika head tidak sama dengan 0, maka tem itu diisi dengan head. Terus, head itu diisi dengan head selanjutnya, head next-nya. Kemudian sudah diisi dan sudah berpindah, maka temporarinya pun dihapus. Maka terjadilah proses remove head. Baik, yang kedua itu ada operasi list remove element detail, yang dimana menghilangkan elemen list di belakang elemen list tersebut. Kondisi operasi remove tail menghapus elemen detail kemungkinan mempunyai dua kondisi, yaitu jika elemen list kosong atau empty, yang kedua jika elemen list tidak kosong atau not empty.
Proses ketiga, remove tail jika list not empty memiliki 4 tahap. Yang pertama, 1. Pastikan bahwa head tidak berisi null. Yang kedua, pengecekan setiap elemen node untuk menemukan node sebelum node terakhir atau pre-node dan node terakhir. Yang ketiga, next pre-node diisi dengan nilai null. Yang keempat, node terakhir dihapus atau didispose. Baik, di sini ada contoh ilustrasi dalam pengerjaan remove tail jika list not empty, yang dimana kita memiliki yang memiliki sebuah list yang berisi elemen ada 4, 15, 7, dan 40. Awal list disebut head menunjuk ke elemen bernilai 4, penanda akhir list yaitu 0. Maka di sini langkah-langkahnya, pertama kita cek dulu, head-nya itu sama dengan 0 atau tidak. Head-nya itu tidak sama dengan null atau tidak. Betul, karena head di sini sudah bernilai 4. Maka lanjut ke langkah kedua, yaitu kita melakukan tracing atau mencari tail-nya. Apakah head next-nya sama dengan null? Jika tidak, maka terus berpindah. Seperti contoh di slide ini, dari 4 berpindah ke 15 karena selanjutnya dari 4 itu tidak null. Maka berpindah ke 15. Terusnya seperti itu sampai menemukan titik akhir di mana elemen selanjutnya itu bernilai 0. Jika sudah ketemu, maka node sebelum dari yang berisi 0 itu akan disimpan kepada pre-node. Kemudian nilai akhir dari node yang memiliki selanjut next node-nya itu 0 akan dihapus, sehingga maka 7 itu merupakan nilai akhir dari elemen tersebut. Di sini ada algoritma remove tail list yang dimana kita akan mengecek apakah head tidak sama dengan null. Kemudian jika iya, maka akan masuk ke dalam pengkondisian yang kedua, yang dimana kita akan mengecek head next sama dengan null. Jika ia akan menjadi head sama dengan null. Jika tidak, maka kita akan membuat variabel last node dan pre-node. Last node itu diisi dengan head. Selama last node next tidak sama dengan null, maka pre-node sama dengan last node. Dan last node sama dengan last node dot next. Sehingga last node akan ke node berikutnya dan period. Dan pre-node adalah last node yang lama. Terus berputar sampai menemukan last node.next sama dengan 0. Maka pre-node diisi dengan tail. Setelah berhasil menemukannya, maka ia berhenti. Dan pre-node.next sama dengan 0 dan keterkaitannya hilang dan dihapus. Untuk kondisi yang kedua dalam remove tail, yang dimana remove tail is empty, maka tidak akan terjadi apapun karena tidak ada elemen list di dalamnya. Baik, selanjutnya itu ada operasi list remove elemen di tengah, yang dimana menghilangkan elemen list di tengah. Oke, kondisi operasi remove di tengah. Menghapus elemen di tengah kemungkinan mempunyai dua kondisi, yaitu jika elemen list kosong atau empty. Yang kedua, jika elemen list tidak kosong atau not empty. Untuk jika elemen list tidak kosong not empty ini tidak akan terjadi apapun karena di dalamnya tidak memiliki elemen list di dalamnya. Baik, proses yang kelima, remove di tengah jika list not empty. Ada 4 tahap. Yang pertama, pastikan bahwa head tidak berisi null. Yang kedua, pengecekan setiap elemen node berdasarkan nilai node untuk menemukan posisi node yang akan dihapus atau temp node, dan node sebelumnya node yang akan dihapus atau pre-node. Yang ketiga, next pre-node diisi dengan nilai teks atau nilai next temp node. Yang keempat, node temp node dihapus atau didispose. Baik, di sini ada contoh ilustrasi pengerjaan remove di tengah jika list not empty, yang dimana pertama kita mengecekkan apakah headnya tidak berisi null. Betul, karena head di sini berisikan nilai 4. Kemudian kita akan mencari node bernilai 7 dengan cara tracing seperti langkah kedua. Apakah head atau head next bernilai 7? Jika iya, lakukan perpindahan dari pre-node ke selanjutnya kur-node, yaitu 15 ke 40. Selanjutnya, hapus nilai 7, maka elemen list menjadi 4, 15, dan 40.
Di sini ada algoritma remove middle list, yang dimana kita memiliki variabel pre-node, del node, integer i, serta boolean. Yang dimana del node itu buat menyimpan suatu node yang akan dihapus, boolean sebagai pengecekan apakah sudah ketemu atau tidak. Kemudian di sini langkah-langkahnya yang pertama kita akan mengecek apakah headnya tidak sama dengan 0, lalu ketemu defaultnya sama dengan false, i diisi dengan 1, del node diisi dengan head. Pada tahap selanjutnya looping pada del node.next tidak sama dengan 0 dan tidak ketemu, maka akan terus mencari sampai data yang dicari cocok. Kemudian melakukan penghapusan nilai yang dicari jika nilai tersebut sudah ketemu dengan apa yang ingin dihapus. Selanjutnya kita akan ke studi kasus yang ada di modul. Baik, selanjutnya kita masuk ke studi kasus pada modul yang dimana mahasiswa mampu mengimplementasikan operasi hapus data baik di awal maupun di akhir linked list dalam sebuah program. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami kebutuhan variabel dalam setiap operasi pada linked list. Di sini kalian mengisikan identitas kalian terlebih dahulu mulai dari NFP sama nama. Kemudian kita akan melanjutkan program yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Silakan Anda buat package baru dengan nama pertemuan 2, lalu Anda kopikan file kelas yang ada pada package pertemuan ke-1. Jika sudah di-copy, silakan pastekan pada kelas operasi. Di kelas operasi tersebut, tambahkan sebuah metode yang bernama hapus depan, serta metode hapus belakang. Kemudian pada poin ketiga dan poin kelima, kalian tolong jelaskan apa nomor baris yang diminta dan dijelaskan dalam komentar ini. Misal di baris 38 node hapus. Maksud dari node hapus tersebut apa? Kalian jelaskan di dalam tabel komentar tersebut. Kemudian modifikasi main programnya sehingga tampilannya sebagai berikut, seperti ada daftar menu yang dimana ada tambah depan, tambah akhir, hapus depan, hapus belakang, tampil data, dan keluar. Baik, untuk penjelasan modulnya cukup sekian. Baik, selanjutnya ini contoh running program dari pertemuan kedua, yang dimana kita pertama akan menambahkan beberapa elemen dengan tambah head, tambah tail, dan tambah middle. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Lalu kita akan mencoba mulai dari remove head, remove tail, dan remove middle. Maka hasilnya akan seperti ini. Jika kita memilih menu yang ke-6, maka akan muncul terima kasih. Namun jika kita sama sekali belum memiliki elemen list, maka ketika kita menambahkan tambah head, tambah tail, ataupun tambah middle, maka akan tampil data kosong seperti ini. Cukup sekian untuk penjelasan materi pertemuan kedua kali ini. Semoga teman-teman pada paham. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.